Baru hadir sih ini. Muhammad Albar sama Natasha. Lagi siapa ini? Jeremia baru masuk juga. Oke, saya teruskan. Kemarin kita sampai secara cukup detail mengenai entailment. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana cara untuk bisa melakukan komutasi, menentukan entailment itu berlaku apa tidak. Ya. Jadi entailment selalu ada sesuatu di sebelah kiri, sebelah kirinya itu bisa sehimpunan hipotesis yang berupa formula dengan ketentuan logika yang berlaku. Kemudian di sebelah kanan ada satu formula yang jadi konklusi. Jadi artinya yang sebelah kanan bisa diturunkan dari sebelah kiri dan nanti dilihat apakah hubungannya itu merupakan suatu entailment. Jadi entailment berlaku apabila dipenuhi kondisi setiap kali yang sebelah kiri ini true, yang kanan juga ikut true. Jadi ya, dan untuk bisa menentukan suatu true atau false itu kan bisa kita lakukan interpretasi. Jadi simbol-simbol yang ada di formula itu nanti dikasih nilai true atau false, dilihat secara keseluruhan true atau false. Ya. Jadi kalau semua formula sebelah kiri ini true, maka yang kanannya ini konklusi harus true. Maka itu tiap terjadi entailment. Apabila ada kasus di mana yang sebelah kiri ini true tapi kanannya false, nah itu berarti entailment-nya nggak berlaku. Nah, tapi kalau yang kiri ini false, ya, adanya hipotesisnya ini false, konklusinya terserah boleh true boleh false, ya, nggak masalah. Yang penting kalau yang sebelah kiri true, kanan harus true, ya, itu yang jadi ini menjadi suatu garansi, suatu jaminan bahwa kalau saya tahu hipotesis ini berlaku, maka saya bisa dengan aman menarik kesimpulan tersebut, ya. Jadi konklusinya harus true juga. Nah, lalu nanti kita akan lihat berbagai algoritma yang kita akan pelajari nanti itu adalah bagaimana cara kita bisa dengan cepat untuk bisa menentukan apakah suatu entailment itu berlaku atau tidak. Tergantung juga logiknya tentu saja. Nah, cara yang paling gampang untuk memeriksa entailment itu pakai yang sudah kita pelajari, yang dari pelajari di SMA juga udah pernah, waktu matematika diskrit juga pernah, itu menggunakan namanya truth table. Juga Anda pelajari juga mungkin di kawan yang bagi yang di program Ilkom di kuliah PSD ini kan juga ada melakukan truth table. Jadi kita bisa periksa semua kemungkinan variabel itu dikasih nilai apa saja dan semua kemungkinan itu dilihat. Ya. Kalau semua kemungkinan itu memenuhi sifat dari entailment tadi, maka kita bisa menentukan entailment-nya true atau false. Sebagai contoh, misalnya sekarang saya punya hipotesisnya seperti ini, knowledge base-nya ya, ada ini hipotesisnya A or C and B or not C. Kemudian kita punya konklusi ini A or B. Nah, mau periksa apakah KB ini mengentail alpha. Di mana KB-nya ini. Jadi kita bisa bikin truth table karena di sini kebetulan jumlah variabelnya masih sedikit. Jadi truth table-nya masih visible untuk dibuatkan. Maupun kita lihat secara manual. Jadi sini ada 3 variabel kan cuma ABC. Jadi kalau saya buat semua kemungkinan ABC, true atau false ya cuma 8 baris ya, karena ada 3 variabel di sini. Cuma 3 variabel berarti ada 2/3 baris saja. Tapi kalau variabelnya banyak, misalnya variabelnya 10, ini kan udah 1000 baris ya, itu sudah agak susah untuk manual. Ya, bahkan kalau dibikin program juga kalau jumlah variabelnya besar itu sudah tidak visible. Jadi ini cara ini bisa lakukan kalau jumlah variabelnya sedikit. Jadi kita cek semua possible model.
Saya kemarin itu apa istilah model ini menandakan apa? Apa artinya model? Seseorang kasih tahu saya. Jadi evaluasi kemarin itu Abdurrahman. Halo Abdurrahman? Iya Pak. Ya, kemarin kita udah bicarakan ini singkat apa yang sebenarnya model. Di sini saya bilang check all possible model. Apa artinya model di sini? Proposisinya Pak. Bukan. Proposisi itu kan itu A, C, B ini A, B, C ini posisi ini proposisinya. Kalau model itu apa? Semua kemungkinan. Kombinasi kemungkinan mungkin Pak. Kemungkinan yang ada di dunia tersebut. Oke, yang seperti apa? Dunia seperti apa? Yang membuat sesuatunya true, Pak. Ya, yang membuat hipotesisnya true. Apa Ya, jadi meneh? ya itulah model. Jadi, halo ya? Apa? Tadi ada yang mau bilang apa? Ya, jadi model itu adalah interpretasi yang membuat formula itu true. Atau ya kalau di sini kita lihat KB-nya true. Ya. Jadi tadi dibilang di dunia tertentu ya, dunia tertentu ini adalah yang membuat formulanya true. Tapi kalau dia nggak true ya bukan model. Ya, model itu yang membuat formulanya true. Jadi pemberian nilainya ini kan A bisa true atau false, C bisa true. Dia kasih nilai. Ya. Contoh di sini misalnya ini baris pertama ini A-nya false, B-nya false, C-nya false. Oke, nah, coba kita evaluasi si KB ini. Dan kalau A3-nya kan mungkin ini false, lalu KB-nya kan adalah A N ini di N kan ini kan false juga. Jadi interpretasi yang membuat A4, B4, C4 ini bukan model yang dia bikin dia true. Ya. Jadi kita cek semua yang bikin dia true itu yang penting. Yang nggak bikin true kita nggak perlu lihat. Nah, saya lihat mana yang bikin true di sini. Baris keberapa yang bukan model? Baris 2 model bukan? Bukan. Karena KB-nya false. Yang maksudnya true kan ini yang KB-nya true berarti ini adalah model ini. Jadi kalau A-nya false, B-nya true, C-nya true, ini pemberiannya seperti itu. Jadi di dunia di mana A-nya false, B-nya false, B-nya true, C-nya true, itu adalah sebuah model untuk si KB ini karena dia bikin dia true. Ya, itu adalah model. Di model itu adalah interpretasi yang bikin hipotesis atau formula itu true. Ya. Jadi sini kita lihat ini true. Nah, lalu kita periksa alfanya ikut true apa enggak. Alfa kan A or B, jadi alfanya juga true. And A or B kan B-nya true, A-nya false tapi kan true. Jadi ini nih. Jadi ini memenuhi ketentuan dari entailment. Apabila KB true, alfanya true. Oke, satu. Periksa lagi ya. Semua kemungkinan masih diperiksa. Ini kan ada 8 kemungkinan. Nanti yang jadi model ada lagi ini. Satu lagi ini. Yaitu waktu A-nya true, B-nya false, C-nya false. Nah, di sini juga A-nya, alfanya true juga. Oke. Lalu, ini lagi modelnya satu lagi sini. Yaitu kalau A, B, C-nya true semua, A, B true, C-nya false, kita dapatkan KB-nya true, ini alfanya ikut true. Kemudian kalau A, B, C-nya true semua, ini juga true, jadi ada model satu lagi ini. Jadi ada 4 model di sini. Ya, 4 interpretasi yang bikin dia true. Dan di semua interpretasi yang bikin dia true ini, alfanya ikut true. Ya. Jadi, entailment ini berlaku. Ya, ini. Ya, di mana ini dia true. Jadi kalau saya yang false, kalau yang KB-nya false, ini si alfa ini boleh false, boleh true, nggak masalah. Yang penting kalau dia true, false disebut alfa itu true. Ya, jadi itu yang disebut dengan check all possible model. Nah, ini kebetulan variabel cuma 3, kita punya 8 kasus yang perlu kita periksa.
Dan diantaranya ada 4 model di situ untuk hipotesisnya, untuk KB-nya, dan conclusion-nya juga true. Jadi environment-nya berlaku. Ya, oke. Nah, coba sekarang Anda lakukan hal yang sama, mungkin Anda udah kerjakan, kita sekarang ke worksheet ya, mungkin Anda lihat nih worksheet yang saya taruh di Skele, worksheet pertama. Di situ ada contoh, udah lihat ya semua ya di worksheet-nya, coba saya akan tampilkan dulu worksheet-nya. Kita coba kerjakan menurut yang tadi ini. Worksheet 1. Udah pernah lihat ini ya, ini? Udah bisa lihat worksheet-nya? Siapa? Oke. Saya bisa kerja nomor 1 sama nomor 2 ini. Yang nomor 1 ini sekedar mengulang apa kita bicarakan yang lalu. Coba ini Agnes Handoko. Halo? Halo Agnes? Ini kembali tidur kali ya? Enggak. Agnes, halo? Halo? Iya, ini saya mau, ya ini yang nomor 1 ini. Kamu ingat di slide yang lalu ini apa? Sifat-sifat logika yang ideal. Apa saja? Jika kalau di suatu dunia, logika itu bernilai benar. Kalau ditransfer ke dunia lain. Ya, kenapa harus begitu? Bisa saja dia logika bisa di satu dunia bisa true, ke dunia lainnya nggak true, nggak masalah. Yang ke dunia beda, itu tidak harus seperti itu. Nah, yang penting tadi Anda bicara bahwa ada dunia logika ini, sifat apa yang mesti dipunyai logika ini terhadap dunia tersebut, ya supaya dikatakan logika yang ideal. Kalau Anda mau katakan Anda mau mendeskripsikan suatu dunia menggunakan logika tersebut, itu bagaimana? Suatu logika selalu bernilai sama di dunia yang sama. Masa selalu nilai yang sama? Ini bisa true, bisa false. Kalau nanti kita bisa bicara yang logika yang fuzzy logic itu bisa nilainya macam-macam. Tidak harus tetap, nilainya bisa berubah-ubah tergantung ini. Interpretasinya misalnya. Bukan itu. Tadi yang paling simpel itu kan logika itu tadi harus bisa dipakai untuk mendeskripsikan semua situasi kalau bisa. Ya, Anda bicara sedunia yang situasinya banyak berbagai, contohnya dunia kita hidup sekarang ini, bagaimana bisa nggak menggambarkan semua situasi menggunakan logika tersebut? Kalau logikanya ini bisa dipakai untuk mendeskripsikan semua keadaan, semua situasi, semua problem. Logika itu dikatakan apa? Logika yang seperti itu bagus enggak? Iya, Pak. Logika yang ekspresif. Iya, itu ekspresif ya. Itu logika ekspresif itu yang ideal, yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan berbagai masalah yang kita ingin deskripsikan. Jadi yang pertama itu yang ekspresif ya. Oke, apalagi? Ada 4 nih. Udah ada di slide itu, kalau lupa lihat kembali slide-nya. Correctness. Ekspresif, apa koreksi apanya? Apalagi yang berikutnya? Logikanya punya problem yang decidable, Pak. Ya, jadi apanya yang decidable? Problem apanya? Masalah yang mau diselesaikan harus decidable, Pak, karena agar ideal. Ya, masalah apa? Apakah semua masalah yang ingin diselesaikan logika itu, Pak? Yang
Masalah apa yang mesti diselesaikan logika? Dari kemarin kita bicara yang penting sebenarnya masalah apa itu logika itu yang perlu diselesaikan. Ya masalah ini jawaban Anda mesti lebih spesifik ini. Oh, reasoningnya Pak. Oke, listeningnya atau istilahnya apa? Istilah. Lebih tepat lagi ini. Ya, ini ya tadi ya ekspresif, kemudian decidable listening problem. Ya, listening problem itu problem penalaran tadi untuk menentukan apakah yang berlaku, apakah suatu formula itu merupakan konklusi dari semua formula yang lain ya. Terus kita bisa menurunkan konklusi baru dari sejumlah formula yang sudah ada atau sejumlah teorema yang sudah ada. Jadi ini listening problem harus decidable. Apa artinya decidable? Apa artinya Bisa decidable? ditentukan kebenaran atau salahnya, Pak? Ya, tapi ya menentukan kebenaran benar atau salah itu kan problem logiknya itunya. Tapi yang dimaksud decidable itu seperti apa? Ini istilah khususnya ilmu komputer nih. Kalau dibilang suatu problem decidable itu artinya dapat diselesaikan dengan yes atau no, Pak. dengan yes apa no. Tapi iya, tapi kan bisa nggak dia menjawab yes apa no? Bisa nggak bisa terjadi kan kayak contohkan yang misalnya terus dia masuk ke suatu kondisi infinite loop gitu, nggak jawab-jawab bagaimana? Boleh nggak? Boleh nggak masuk ke keadaan seperti itu? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Jadi dengan tidak lain itu harus ada algoritmanya. Nah, kalau algoritma di definisinya ilmu komputer itu adalah suatu prosedur yang nanti harus berhenti dan memberikan jawaban. Jadi nggak bisa lalu dia ngelup terus, nggak berhenti-berhenti, itu bukan sesuatu yang decidable. Kalau decidable itu ada algoritmanya. Dan kalau ada algoritma berarti kalau kita bikin programnya akan berhenti dan memberikan jawaban. Ya. Kalau nggak decidable itu bisa nggak punya algoritma. Nah, Anda sebagai orang ilmu komputer ini tahu nggak problem yang tidak decidable? Berikan saya sebuah contoh problem yang undecidable. Anda belajar kan di TBA, udah pernah. Dari bahasa otomata. Ada bikin contoh. Vero. Kalau misalnya programnya tidak berhenti, Pak. Ya, itu yang disebut apa? Halting problem. Ya kan, Anda pernah dengar ya. Halting problem ini termasuk problem yang undecidable. Vero bisa kasih deskripsi apa yang masuk halting problem itu yang nggak usah sebutkan? Seperti apa problem ini? Nentuin programnya itu bisa berhenti atau tidak. Ya, jadi misalnya Anda ini jadi asdos nih ya, asdosnya dari DP1 ke DP2. Ini program yang dibikin oleh peserta baru ini bisa saja ada yang masuk infinite loop, ada yang tidak gitu. Jadi Anda mau bikin suatu program yang kalau dikasih inputnya adalah program dari anak-anak baru ini, program Anda nanti harus bisa menentukan, oh program ini bakal masuk infinite loop, program ini enggak. Bisa nggak ada bikin program seperti itu? Jadi program Anda itu cuma menentukan si program si anak baru ini
akan halt apa tidak, akan berhenti apa enggak. Itu ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena kalau Anda ingin tahu program ini berhenti apa enggak, Anda mesti menjalankan program, coba menjalankan program itu. Kalau programnya nggak berhenti, Anda nggak bisa tahu dia berhenti apa enggak, karena bisa saja berhentinya itu 1000 tahun lagi, juga berhenti juga sebenarnya. Atau dia akan infinite loop terus, kita nggak bisa tahu. Jadi nggak ada algoritma atau program nih yang bisa menentukan program lain secara umum bahwa dia akan berhenti apa tidak. Itu nggak bisa, nggak ada. Contohnya ini disebut dengan halting problem ini yang mendasar. Jadi nggak ada mesin Turing yang bisa menentukan mesin Turing lain itu berhenti apa enggak. Itu nggak bisa. Ya, nggak ada algoritma umum seperti itu. Ya, ini contoh adalah yang disebut dengan undecidable problem, yang nggak ada algoritmanya. Undecidable. Nah, kita mau yang decision procedure itu yang decidable saja, yang idealnya yang decidable, yang punya algoritma misalnya yang bisa kita jalankan. Nah, ternyata tidak semua logic itu decidable ya, reasoning problemnya. Contohnya secara umum first order logic itu ya cuma semi decidable. Ya, ada yang tidak decidable, bagian yang itu. Nah, nanti di computational logic ini kita maunya belajar logic yang decidable itu saja, yang bisa ada algoritmanya. Itu yang idealnya. Kemudian ya tadi saya di situ di soalnya ada 4 bagian itu, jadi punya logic ekspresif, kemudian listening problemnya itu decidable, kemudian listening procedure-nya ya. Jadi karena dia itu decidable, mesti ada listening procedure-nya yang bisa untuk menurunkan konklusi baru atau untuk bisa membuktikan sesuatu. Itu mesti sound and complete. Kita tahu kemarin dia beli suatu listening procedure, suatu algoritma yang bisa kita implementasikan untuk melakukan listening ini harus sifatnya sound and complete. Ya, idealnya kan kemarin kita udah bicarain harus sound and complete. Kemudian kalau sound and complete belum tentu efisien. Bisa aja kerjanya lambat meskipun bagus dan selalu benar tapi lambat ya. Kita maunya idealnya listening procedure tersebut adalah yang efisien. Ya, jadi 4 itu ya, jangan lupa ini maksudnya di sini. Ya, jadi Anda ingat di 4 itu. Ekspresif, kemudian listening procedure-nya decidable, listening algorithm-nya procedure-nya itu sound and complete, kemudian listening procedure-nya efisien, ya 4 itu. Jadi listening problem-nya decidable, artinya punya algoritmanya harus sound and complete, dan terakhir harus efisien. Ini kita bicara di computational logic, harus bicara juga efisiensinya. Jadi itulah logic yang idealnya yang harus punya 4 sifat tersebut. Itu yang kita akan pelajari di mata kuliah ini, ya kita akan yang tidak ideal, yang ideal. Ya. Oke, coba tadi Agnes ulangi nih, simpulkan apa yang saya baru katakan di 4 ini. Sifat-sifat logika yang ideal ada 4. Ekspresif, dia bisa mendeskripsikan semua kemungkinan. Terus decidable, punya algoritmanya berhenti. Terus habis itu sound and complete, dia bisa diimplementasikan untuk membuat reasoning, sama efisien algoritmanya. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Nah sekarang yang nomor 2 ini yang kita bisa tadi pakai truth table untuk memeriksa apakah entrainment-nya berlaku apa tidak. Ya. Salah satu problemnya yang di logic yang paling signifikan adalah entrainment ini yang kita nanti mesti decidable, mesti punya listening procedure yang sound and complete, dan mesti punya listening procedure yang efisien. Nah, kalau pakai truth table ini efisien apa enggak? Sejauh ini Anda mengerti dari truth table, efisien apa enggak? Enggak, Pak. Ini Mas Gibran? Enggak, Pak. Kurang efisien. Ya. Tidak efisien. Kenapa tidak? Karena dia kompleksitasnya itu sekitar 2 pangkat N.
Iya, Iya Pak. betul ya, ini eksponensial nih. Kalau variabelnya ada n, itu tabelnya kan ada 2 pangkat n baris kayak tadi. Misalnya kalau Anda punya persoalan yang variabelnya ini untuk aplikasi dunia nyata, variabel bisa sampai 100 misalnya. Berarti Anda punya tabel yang banyaknya barisnya 2 pangkat 100. Wah, ini berapa memorinya? Saya 2 pangkat 10 itu kan kilo, 2 pangkat 20 itu mega, 2 pangkat 30 itu giga. Coba 2 pangkat 100 itu apa itu? Memorinya nggak muat itu. Tabel yang mau kita pakai buat ininya. Jadi nggak mungkin ya, dia tidak visible, tidak practical, tidak ininya. Ini sama sekali tidak efisien. Jadi truth table ini bisa dipakai kalau n-nya kecil. Jadi meskipun dia ya caranya ini cara yang sound dan komplit, tapi sama sekali nggak efisien ya, karena butuh memori yang sangat besar, dan juga kalau n-nya besar ini eksekusinya akan lama sekali ya. Ini contoh prosedur yang tidak memenuhi semua sifat, tapi dia sifatnya sebagian dipenuhi. Coba kita lihat ini untuk menambah pengertian dan secara manual bisa saja kita kerjakan. Misalnya nomor 1 ini kan cuma ada 2 variabel, jadi coba kita kerjakan cuma ada 4 baris tentu saja ya. Jadi bisa kita coba kerjakan. Siapa yang mau coba kerjakan? Saya akan bisa majukan ini whiteboard, bisa Anda coret-coret di sini. Silakan siapa mau ingat, nah bisa ikut coret-coret di sini. Silakan coret-coret di sini. Siapa? Ini gampang nih, A. Jadi ini hipotesisnya A N ya. Kan semua formula sebenarnya harus true kan, ada A, ada N. Dengan not A, konklusinya B. Ini environment-nya ini berlaku apa tidak? Berlaku, Pak. Coba Bramantio mau coret-coret nih di layar saya, silakan. Coba lihatin yang lain. Kan cuma 4 baris, ya cuma 4 baris tabelnya. Siapa tadi yang ngomong ya, bukan Bramantio ya? Siapa tadi? Terusnya ngomong siapa? Silakan, siapa tadi yang berusaha ngomong? Kamu bilang berlaku, ya ini environment-nya berlaku. Coba tunjukkan. Jadi semua model menunjukkan bahwa KB-nya mengentel konklusinya. Barusan siapa yang bicara yang tadi yang ini berlaku? Saya kira tadi Bramantio, bukan. Ternyata bukan. Halo, siapa tadi? Sorry, saya tadi ini yang nggak lihat ini. Halo, siapa tadi? Coba di chat mana ini? Itu masih table, bisa berhenti. Yang belum ada ini jawabannya. Iya. Siapa tadi? Jangan diem dong, ini dijawab. Tidak entails, Pak. Oh, ada yang jawab tidak entails. Siapa yang baru ngomong ini? Saya tidak. Saya akan keluarin daftar. Saya Pak Faras. Faras. Oke. Menurut Anda tidak entail? Iya, Pak. Coba tunjukin tabelnya. Uh, True table-nya. Coba Anda bisa coret-coret kan nih layar saya? Apa ya? Nggak tahu caranya sih, Pak.
Tapi ini saya udah ini Pak, udah sempat bikin truth table-nya di Docs gitu. Mungkin Kamu gimana bisa Pak? coret-coret pakai pakai annotate gitu. Nggak, kita kan di Zoom-nya Anda itu bisa Anda clone annotate. Ini kan screen saya kan di-share, jadi bisa Anda coret-coret juga nih. Di mananya ya Pak? Mohon maaf. Belum pernah pakai Di fiturnya. sini, di menu Anda di bawah situ tuh ada annotate gitu. Ada nggak? Annotate. Annotate. Yang kayak tanda ada tanda. Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Oke, cuma saya aja gambar di sini ya. Anda isi saja, saya akan lihat tabel sini. Anda bisa lihat tabel saya di sini kan ya? Kelihatan saya gambar? Bisa Pak. Oke. Ini kan karena kan jika cuma dua variabel A sama B di sini. Jadi berarti akan cuma ada 4 baris jadinya kan ya? Iya. Jadi ada variabel A, ada variabel B. Oke. Jadi ini saya pakai true for-nya pakai T sama F saja. Ini kalau ini true, ini true, ini true, ini false, ini false, ini true, ini false, ini false kan cuma ada 4 baris ini. Nah di sini kita lihat A, B, terus ini not A. Ini kan yang sebelah kirinya ini kan hipotesisnya A sama not A. Terus ya B-nya ada di sini, jadi udah bisa kelihatan nanti sininya. Saya tinggal saja menentukan not A-nya ini. Jadi kalau ini A-nya tuh, jadi ini barisnya isinya apa coba ini Faras? True, true, false, false. Ini kan A dan B-nya udah saya isi ini ya. Sekarang not A-nya ini, kolom not A-nya isi apa ini? True, true, false, false. Enggak. Kebalik. False, false, true, true. Ya, karena ini A-nya kan true, jadi not A-nya false. Ini false, ini true, ini true. Oke. Nah, terus sekarang bagaimana membacanya yang tadi yang untuk bentuk enthermenya, mana yang jadi model di sini? Yang jadi model A dan not A, Pak. Ya, A dan not A. Nah, ini kita bisa lihat dulu di sini. Jadi hitung A. Ya, jadi ini apa yang not A? False, false, False. false semua. False semua. Karena ini kan apa? Konflik di sini ya, A not A, pasti semuanya jadi false semua. Jadi Anda di sini berarti KB-nya ini kan KB ini, jangan not sebelah kirinya ini kan ini KB-nya, itu false semua. Nah, kita lihat ini alfanya itu yang ini. Nah, kita kan mau tanya tadi itu apakah KB entail alpha. Nah, barusan Faras bilang ini tidak entail. Oh, ganti deh Pak, jadi entails. Ini tidak entail, mengapa? Habis ngelihat definisinya lagi. Mengapa? Jadi katanya kan di definisinya alfanya harus bernilai true untuk setiap KB yang bernilai true. Tapi kan KB-nya kan nggak ada yang true. Jadi harusnya nggak masalah gitu. Nilai alfanya berapa? Iya, jadi Anda kan lihat yang modelnya saja. Model itu yang tadi yang saya bilang. Model adalah yang interpretasi yang bikin KB-nya true. Berarti ini nggak ada modelnya. Ini kan semuanya false ini. Jadi berarti ya tidak ada yang bisa melanggar entherment itu. Jadi enthermentnya berlaku. Ya. Karena tadi bahwa bilang setiap kali KB-nya true, alfanya harus true. Tapi KB-nya nggak pernah true. Jadi alfanya bebas, mau true mau false nggak masalah gitu ya. Jadi ini enthermentnya berlaku. Ya. Jadi entherment berlaku. Karena ya kebetulan di A dan not A ini kan, nah ini secara real sehari-hari ini kalau kita interpretasikan itu artinya apa ini? Jadi hipotesisnya ini apa? Anda punya A dan not A bersama, berarti basis data Anda itu mengandung apa? Knowledge base Anda ini mengandung apa? Kontradiksi bukan?
kontradiksi ya, mengandung kontradiksi, maksud dua hal yang bertentangan. Jadi secara logika ini kalau Anda berangkat dari sesuatu yang bertentangan itu Anda bisa menurunkan apa saja gitu. Jadi artinya dari sesuatu yang omong kosong, orang boleh klaim apapun. Jadi ini sebenarnya intinya. Jadi out of contradiction you can derive anything. Jadi A and not A itu bisa menyibukkan apapun. B ini kan nggak ada decision apapun ya. Jadi ini sebenarnya itu ya keadaannya seperti itu ya. Jadi kalau Anda punya database yang mengandung data yang tidak konsisten, database Anda itu jadi nggak berguna sebenarnya kan. Dia bisa membuat kesimpulan yang aneh-aneh tetap saja bisa. Jadi hati-hati kalau ada database atau knowledge base yang mengandung sesuatu yang tidak konsisten, maka dia bisa membuat kesimpulan apapun. Jadi sebenarnya itu intinya di sini. Ini Saul nulis apa di sini? 6. Oh, kepencet Pak. Dia. Oh, kamu tulis apa enggak ya? Oke, jadi ini ya. Jadi tentuannya tadi ini Anda bisa lihat ini tidak ada modelnya. Ini semua false. Jadi ini B-nya bebas. Jadi nggak melanggar. Jadi environment-nya berlaku. Oke. Jadi silakan diteruskan dengan yang lain-lainnya ini. Ini cuma mengandung dua variabel. Anda bisa cek mana lagi yang entail, ya, yang environment-nya berlaku. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, pendekatan yang pakai truth table ini seperti tadi udah kita bicarakan ya, ini tidak efisien ya, karena untuk jumlah variabel yang besar ini tentu saja tidak efisien karena saya butuh tabelnya ukuran sangat besar, tidak muat di memori aja nggak muat. Bukan memori itu, memori sekunder pun nggak muat ya. Ini misalnya kayak 100 variabel terus saja nggak bisa muat ke memori tabelnya ini. Jadi perlu ada prosedur atau algoritma yang lebih efisien untuk bisa menentukan environment ini berlaku apa tidak. Ya. Sekarang saya akan kembali ke slide. Ini tadi ini. Saya akan clear dulu. Oke. Ya, jadi ini metode truth table yang Anda sudah tahu sebenarnya. Cuma sekarang bagaimana memaknai table ini untuk melihat apakah environment itu berlaku atau tidak. Ya, jadi bisa Anda periksa seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan ini? Nah, dengan truth table tadi, dengan itu kita ada beberapa teorema yang bisa dipakai dan pembuktiannya sebenarnya juga tidak susah. Ini beberapa teorema terkenal yang sebenarnya udah sering kita pakai juga di sehari-hari di matematika diskrit maupun di tempat lain yang menggunakan logika klasik biasa gitu. Jadi misalnya Anda bisa lihat di sini ya, pertama sini ini maknanya apa ini? Ini ada suatu environment di sini. Ini sebelah kirinya ini hipotesisnya. Ada theta, terus ditambahi theta ini, masih ingat theta itu menyebabkan apa kemarin? Adalah himpunan formula. Ya, ini bicara hipotesisnya sebelah kiri. Saya union dengan sebuah formula baru. Theta ini kan adalah set of formulas. Kita tambah satu formula baru V. Ya.
dan dia diketahui mengentel psi psi. Nah, ini bisa juga diubah menjadi tetanya mengentel, kalau si V ini saya pindahkan ke sebelah kiri, maka sama aja dengan mengatakan bahwa theta mengentel formula ini, implication ini, bahwa V imply psi. Jadi artinya kalau saya pindahin satu formula dari yang hipotesisnya di konklusi, kan hipotesis semua yang kiri harus mengentel yang sebelah kanan. Jadi secara formula itu sama seperti implication ini. Jadi kalau teorema ini mengatakan kalau Anda pindahin di sebelah sini, ini menjadi implications. Oke. Jadi ini sebenarnya jadi yang namanya deduction. Jadi saya bisa deduksi, mengambil kesimpulan. Jadi biasanya kita dari sesuatu yang deduksi itu kebalikan dari induksi. Kalau induksi kan dari khusus ke umum, kalau deduksi dari umum ke khusus. Jadi kita bisa secara khusus mengatakan bahwa V ini imply psi kalau memang di antara formula yang sebelah kiri ini ada V-nya. Kemudian contraposition atau kontrapositif inference yang kita juga Anda sudah pernah pakai misinya ini. Jadi kalau Anda ada sejumlah hipotesis diturunkan mengentel negasi dari psi, terus kalau nanti si psi ini dijadikan sebagai fakta, jadi dibalikin itu, maka sama aja dengan jadi ini kalau ditukar ini bisa seperti itu. Jadi seperti kita biasakan kalau saya menurunkan A imply B misalnya, tapi kalau kita balikkan jadi not B imply not A gitu kan, ini kan seperti kontrapositif gitu. Ya, ini sama seperti ini. Jadi gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya yang kiri mengimply yang kanan ya. Jadi kalau saya tukar ya ini jadi satu negasi yang lain ya, ini contraposition. Nah, contradiction ya tadi itu, jadi kalau ternyata ini unsatisfiable, ya tadi ada A and not A, itu, jadi kita bisa menemukan dia itu sebenarnya adalah suatu bentuk pembentukan ya apa cara kita membuktikan sesuatu ya, kita ingin membuktikan V. Jadi kalau kita ternyata bisa menurunkan bahwa theta dan V bersama-sama unsatisfiable, artinya menghasilkan kontradiksi, maka kesimpulannya yang benar adalah not V-nya. Sehingga kita mungkin sudah menemukan cara pembuktian yang kontradiksi. Jadi kita ingin membuktikan V, kita misalkan kebalikannya yang berlaku. Ternyata menghasilkan kontradiksi, ya berarti yang benar adalah kebalikannya yang benar, ya seperti itu. Ini semua ini bisa diverifikasi pakai truth table sebenarnya. Lalu Anda juga punya di matematika diskrit menurunkan berbagai ekivalensi ini, bahwa operator OR N ini komutatif, jadi V or psi sama dengan C or V, jadi bisa dibolak-balik ini juga di implication. Ini ada associativity, kalau di OR itu boleh V dengan ini dulu atau ini dulu, jadi asosiatif. Kayak kita misalnya 1 plus 2 plus 3, itu kan bisa 1 plus 2 dulu, atau 2 plus 3 dulu. Ya, ini namanya asosiatif, ya, hasilnya sama. Ini juga berlaku untuk operator OR maupun AND. Untuk connective OR maupun AND. Di logika ini, OR dan AND ini sering disebut sebagai konektif. Kalau kita di bahasa pemrogram kan namanya operator. Kemudian ini disebut dengan sifat idempotence. Artinya kalau saya mengulang-ulang formula yang sama, itu hasilnya sama saja. Ini V or V ya sama dengan V and V ya sama dengan V. Jadi Anda mengulang-ulang V berkali-kali, ini sama aja dengan V. Dengan V. Ini juga OR ini itu idempotence. Jadi kalau diulang hasilnya sama saja. Kemudian absorption, ya ini penting, nanti kita lihat ada algoritma berikutnya bisa kita perlukan ini. Absorption ini sangat penting karena dalam prakteknya itu, kalau Anda punya suatu rumus yang sangat ruwet,
ternyata bisa sangat diringkas ya seperti ini. Jadi misalnya Anda mengenali ada suatu formula V, or itu di sini ada formula V yang di-n-kan sesuatu yang sangat ruwet. Sama saja gak ada pengaruhnya si ini bisa diabsorb oleh si V ini, hasilnya sama aja dengan V. Ya. Jadi di sini ya ini operatornya or, ini n. Atau sebaliknya ini ada n, ini or, maka psi ini hanya redundant saja, bisa dibuang ya. Jadi formula jadi V saja. Ini namanya absorption. Karena si psi ini seolah-olah terserap ke dalam V. Ya, habis. Kemudian distribution ya, Anda tahu ini distribusi over terhadap n ya. Kemudian ada beberapa lagi yang simple ini yang kita sebut tautologi. Ya, apapun or dengan true, yang true itu kan sesuatu yang ini tautologi ya, selalu tidak berubah nilainya, selalu true, ya sama dengan true saja. Jadi artinya apapun kalau diorgan dengan tautologi ya tetap tautologi. Kalau ada sesuatu ini kan sama dengan false ya, itu bottom. Ini bottom simbol namanya, karena itunya di bawah. Kalau ini sering disebut sebagai simbol top, karena ada di atas ini. Top ini menyatakan true, bottom menyatakan false biasanya. Nah ini juga menyatakan kontradiksi. Jadi kalau ada sesuatu yang kontradiksi, hasilnya kontradiksi. Yang ini yang kita kenal di org klasik ya, ini V or not V ya sama dengan selalu true. Ini karena dalam hal ini V itu cuma true atau false ya, tidak ada yang tengah-tengah. Ini klasik ini. Kemudian kalau ini kontradiksi ya sama dengan false yang kata kita lihat. Neutrality dia artinya kalau Anda punya V di n-kan yang sesuatu ya sama dengan V-nya sendiri. Jadi si nilai true itu merupakan nilai yang netral, tidak mengubah V terhadap n. Nilai false juga nilai yang netral terhadap or, karena apapun diorgan dengan false ya tetap apa itu tidak berubah V-nya. Nah, negation kemudian yang Anda kenal ini De Morgan tetap berlaku juga di logika klasik ini. Negasi dari V or psi sama dengan negasi psi n negasi psi. Jadi tanda negatifnya berubah, masing-masing operannya dinegasikan. Kemudian implications ini sama dengan not V or C. Sekali lagi ini masih kita ngomongin yang ya logika proporsional klasik. A imply B itu equivalent dengan not A or B. Nah, tapi ini belum berlaku untuk yang logika yang lain. Itu semua udah pernah tahu ya, ini bisa kita pakai nanti. Bisa lihat turunkan satu persatu. Oke, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke algoritma yang lebih efisien, nanti DPLL segala macam itu, kita perlu bicara mengenai berbagai bentuk normal, sebut normal form. Bentuk normal ini adalah bentuk rumus tertentu, tapi sebenarnya dia sama dengan rumus asal, cuma bentuknya yang diubah. Kayak tadi kan analis ini ada satu yang tadi sangat powerful itu, yang absorption ini, saya bisa punya satu rumus yang panjang banget ini, ternyata bisa diringkas jadi V saja misalnya ini. Ini contohnya bentuk yang lebih normal itu V ini ya. Jadi bentuk normal itu bisa macam-macam tergantung sifat mau kita cari. Biasanya lebih ringkas dari yang lain. Oke, itu bentuk normal ini. Anda sudah kenal misalnya waktu belajar di PSD atau ini ya, di matematika diskrit juga dikenal bentuk normal yang disebut dengan CNF, ya conjective normal form. Terus ada yang namanya DNF. Nah, DNF ini mungkin Anda belum kenal, jadi biasanya yang CNF ini, yang conjective normal form. Jadi bentuk normal itu saya bentuk yang distandarkan, ya bentuk yang sudah dibikin baku. Satu bentuk normal itu belum tentu lebih baik dari normal yang lain ya. Itu tergantung pada situasi, tergantung pada fokus kita mau lihat apanya. Jadi satu bentuk normal itu bisa lebih cocok pada waktu tertentu, lalu dia bisa diubah ke bentuk lainnya untuk keperluan lain. Jadi makanya kita perlu ada berbagai macam bentuk normal, masing-masing punya keistimewaannya. Satu bentuk normal bisa diubah ke bentuk normal yang lain, ya, yang secara ekivalen.
Oh, CNF. Ya, CNF itu adalah conjunctive normal form. Berarti operator utamanya adalah conjunction. Conjunction itu apa? N ya. Conjunction itu adalah N. Jadi Anda lihat sini operator utamanya adalah N. Lalu faktor-faktornya ini OR saja. Ya, jadi yang OR ini di N kan. Ya, ini OR. Jadi kalau Anda di sini operator utamanya kan N, terus komponen-komponen itu terbuat oleh OR. Ya, sini kan A OR B jadi satu komponen. Sini ada B OR not C not D, ini satu komponen. Di N kan. Jadi operator utama adalah N. Jadi ini conjunction, jadi disebut conjunctive normal form. Jadi bentuk normal ini mengharuskan demikian. Ya, jadi operator utamanya N, yang sisanya ini harus OR semua. Nggak boleh ada N di sini. Nggak boleh ada N, nggak boleh ada N. Harusnya hanya boleh OR saja. Itu CNF. Kemudian yang DNF itu sebaliknya, yang operator utama adalah OR, jadi disjunction, yang komponennya itu pakai N. Ya, jadi ini ada ANB OR AN not C, jadi ini N hanya N saja, ini N saja, yang operator utamanya itu OR. Ini disebut dengan disjunctive normal form DNF. Jadi operator utamanya OR, komponennya pakai N. Jadi sini misalnya kalau Anda perhatikan rumus ini sama ini N-nya berapa ini untuk ini? Yang nomor pertama ini N-nya berapa? Yang ini N-nya berapa, M-nya berapa? Kalau coba di fit in ke bentuk umum ini. N-nya 2, Pak. Iya, N-nya 2. Karena si operator N ini punya 2 komponen. I-nya di 1 sampai 2. M-nya berapa? M-nya tergantung klausalnya, Pak. Dan tergantung si I-nya. I-nya. Ini kan ya, ada I-nya, dibantu si N-nya, N-nya yang berapa? Itu N yang 1, M-nya ada 2. Itu N yang 2, M-nya ada 3. Ya, di sini kan ya. Ini J-nya ini ada kepada si I-nya ini. I-nya kan dari 1 sampai N. Kalau I-nya 1, J-nya I-nya 1, berarti yang ini J-nya dari 1 sampai 2 saja. Tapi kalau untuk I yang 2, untuk komponen kedua ini J-nya sampai 3, ya M-nya sampai 3. Ya, jadi ini bisa 2, bisa 3. Gantung ke komponennya seperti itu. Jadi kalau diuraikan ini kan, ini kalau kita lihat kan, misalnya N-nya 2, berarti kan saya tulis ini I-nya 1 sampai 2, OR-nya ini bisa sampai 3, ya oke, sampai 3 kan ini satunya ini nanti bisa 0, bisa kosong. Lalu ini L itu kira-kira apa artinya L? Singkatnya ada apa L ini kira-kira? Kita udah bicara sebelumnya. Literal, Pak. L ini apa gini? Hah? Literal. Ini literal ini. Ya, literal. Literal itu apa? Apa itu literal? Ini ya. A itu literal. Not A juga literal. Jadi adalah suatu proposisi atau negasinya. Itu adalah literal. Ya. Jadi Anda punya suatu literal A atau not A, ya ini literal. Ini literal positif, literal negatif. Jadi ini literal ini. Ya, ini contohnya ini adalah not B, N, not D. Ya, ini literalnya kan not B, not B. Ya, literal itu ini. Jadi ini kan literal itu. Jadi kalau kita uraikan ini kan ada I-nya ada 2. Jadi berarti kan jadi kalau I-nya 1 saya dapatkan, saya tulis ke atas ya. Sama dengan untuk I yang 1 dapatkan OR-nya itu J-nya dari 1 sampai 3 L1J. Nanti ini di N kan
dengan yang komponen I-nya 2. Jadi OR, operator OR dengan J-nya 1 sampai 3. Untuk L-nya 2J. Ya. Jadi untuk komponen yang lain. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini yang pertama ini kan AOB-nya saja. Jadi kalau ini diuraikan di sini, ini menjadi L1. 1. Nah, ini 2 ini ya. Ini cuma sampai ini kan L11 di OR-kan dengan L12. Nah, yang 3-nya nggak ada, sebenarnya di OR-kan sama apa? Tadi, supaya OR tidak berubah, di OR-kan dengan apa? Nih. Ini supaya V itu bisa tidak berubah, ini kan di OR-kan dengan true, dengan false. Jadi ini sama saja sebenarnya. Komponen 3 itu di-OR-kan dengan false, dengan bottom sampai 3. Ya, ini komponen pertama. Nah, ini di-N-kan dengan komponen keduanya itu ya L21 di-OR-kan dengan L22, di-OR-kan dengan L23. Nah, kalau kita sederhanakan saya lagi, ini L11-nya adalah A. Nanti L12-nya adalah negasi B, L13-nya kan tadi false. Terus L21-nya adalah B, L22-nya adalah negasi C, L23-nya adalah negasi D. Ya, itu. Maka secara umum bentuknya seperti ini. Yang operator utamanya adalah N. Sebaiknya untuk yang DNF itu operator utamanya OR. Apakah ada pertanyaan? Ini mengenali bentuk ini penting nanti kalau di algoritma simbol gitu Anda supaya fasih untuk baca. Nanti harus terbiasa dengan penulisan notasi seperti ini. Terus lagi normal form disebut dengan bentuk Hon. Ini Hon dari nama orang. Hon cross ini adalah bentuk khusus dari CNF. Ya, ini bentuk khusus dari CNF yang lebih khusus. Kalau CNF itu kan Anda lihat komponen-komponen yang OR-nya ini nggak ada batasannya. Di sini ada not C, not D, B, ya, not B atau semua. Jadi nggak ada ketentuan negasinya boleh berapa. Nah, kalau di Hon ini itu adalah ketentuan bahwa literal positifnya itu maksimum 1. Nah, sehingga tadi literal positif itu literal yang nggak ada negasinya ya. Itu literal positif. Contoh di sini Anda lihat, ini adalah Hon, literal positifnya cuma 1. Ini literal positifnya cuma 1. Boleh nggak ada. Jadi kalau saya tambah juga nanti dengan misalnya ini not C or not D misalkan, ini masih oke karena ini literal positifnya kan boleh kecil sama 1, boleh nggak ada. Ini masih memenuhi Hon normal form ini, menyebutnya. Nah, bentuk Hon ini mengapa dia hanya membatasi cuma boleh 1 yang positif ini? Itu nanti sebenarnya itu yang dipakai nanti kalau Anda ngambil yang kuliah satunya lagi yang pemrograman logika, ini di prolog. Hon cross ini itulah suatu clause yang memang dipakai untuk merepresentasikan pengetahuan di logik, itu bisa sebagai fakta dan bisa sebagai rule. Jadi karena misalnya A or not B itu bisa berubah jadi B imply A. Oke. Jadi yang positif ini cuma ada 1 karena seperti ini ya, not C, not D misalnya, ini kan kita tulis tadi kan ada ekivalensi, masih ingat di A imply B itu ekivalen dengan not A or B, not A or B. Jangan begitu kan? Jadi saya bisa tulis yang negasi ini menjadi yang antecedennya.
Ini A or not B kan jadi B imply A. Ini B or not C or not D, ini menjadi A, C, and D imply B. Ya, ini kan B or, ini saya bisa tuliskan keluarkan N-nya pakai De Morgan, ini jadi C, and D. Ya kan ini kalau kita tulis seperti ini, sehingga ini ya menjadi not CD imply B. Nah, yang not-nya kan jadi itu. Jadi bisa jadi rule seperti itu. Nah, kalau ini yang nggak ada negatif positifnya, ini bisa menjadi apa ini? Berarti C and D implikasinya nggak ada, berarti hanya fakta saja true. Dan internetnya lagi nggak stabil. Mudah-mudahan Anda bisa itu. Oke, jadi Horn Cross itu punya keistimewaan, dia bisa ditulis dalam bentuk rule. Ini yang dipakai di prolog ya bahasa. Nah, tadi bilang Horn Cross itu adalah bentuk khusus dari CNF. Jadi secara umum Anda nggak bisa bilang, oh kalau saya punya Horn Cross saya bisa ubah ke yang lain. Tapi kalau saya punya CNF itu selalu bisa ubah ke yang DNF. Itu ekuivalen. Selalu ada bentuk ekuivalennya, kita bisa ubah satu ke yang lain. Nah, tadi sudah singgung apa sih gunanya kita mempunyai normal form ini. Ini sebenarnya persiapan kita nanti untuk ke algoritma yang lebih efisien untuk memeriksa entailment. Tadi kita lihat pakai truth table gak efisien. Nah, kita ingin cari algoritma lebih efisien. Nah, kita lihat akan membawa kita nanti ke algoritma. Tujuan kita nanti kita mau belajar di DPLL, algoritma yang sangat efisien untuk keperluan satisfiability problem. Ya. Jadi pertama kita bisa mentransformasikan semua proxy formula ke suatu bentuk normal, CNF atau DNF. CNF ini termasuk yang tadi Horn ya, kalau dia kebetulan literal positifnya maksimum 1, itu adalah yang Horn close. Nah, CNF itu selalu bisa dibuat DNF-nya dan sebaliknya. Lalu bentuk ini sendiri cuma memperlihatkan sifat-sifat tertentu apa yang mudah kelihatan. Ya. Jadi kalau dia bentuknya DNF, itu kita lebih mudah untuk mendapat informasi tentang apakah formulanya itu satisfiable apa tidak. Maksudnya kemarin kita lihat formula satisfiable artinya apakah ada interpretasi yang bisa membuat dia true, yaitu apakah ada modelnya. Tadi kan ada model, itu interpretasi yang bikin dia true. Jadi mudah untuk ngecek itu kalau bentuknya DNF. Kalau bentuknya CNF, itu mudah untuk melihat apakah formulanya itu tautologi apa tidak. Gitu. Jadi kalau kita mau tujuan untuk memeriksa apakah formula kita itu selalu valid, yaitu berupa tautologi, maka kalau bentuknya CNF itu akan lebih mudah untuk dilihat. Ya, kita nanti akan lihat, bisa kita lihat contoh-contoh berikutnya nanti. Ini waktunya sudah habis, jadi saya mesti berhenti dulu di sini. Tolong yaitu yang di worksheet itu dikerjakan, yang mengenai entailment tadi. Juga slide-slide-nya ini tolong dibaca lebih dulu. Ya, kalau saya tadi menanyanya Anda udah pada siap untuk bertanya gitu. Dan saya tadi udah bilang juga nanti pertemuan kita yang minggu depan mungkin kita akan lakukan game Kahoot. Tergantung nanti saya siap apa enggak nih, saya bisa bikin soalnya dulu dan segala macam. Kalau siap saya akan lakukan itu untuk sebagai game kita untuk belajar supaya nggak terlalu bosan ini saya ngomong terus, kalian diem aja kayak ini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak sampai di sini tadi, apakah ada yang telat datang belum di absen? Nggak ada, semua sudah? Saya Pak. Saya Pak. Ada ya, oke. Semua saya catat nih. Mungkin. Si Rania. Iya. Siapa lagi? Saya juga, Pak. Natasha. Iya, Pak.
Oke, siapa lagi? Jeremia, Pak. Jeremia. Oke, ada lagi? Dah, ya. Oke, sampai di sini. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.